Pada video kali ini kita akan belajar tentang jaring-jaring balok dan juga kubus. Agar kalian lebih memahami tentang jaring-jaring kubus, tentunya kalian harus tahu dulu nih apa aja sih ciri-cirinya. Ciri yang pertama yaitu harus terdiri dari 6 sisi. Tidak boleh lebih ataupun kurang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu ciri yang kedua yaitu sisi pada jaring-jaring kubus tidak boleh bertumpuk. Karena bentuk dari jaring-jaring kubus ini banyak, maka secara umum terdapat beberapa pola yang biasa digunakan dalam menggambar jaring-jaring kubus. Yang pertama ada pola 1, 4, 1. Artinya, sisi jaring-jaring kubus dibagi ke dalam 3 bagian. Bagian kiri, tengah, dan juga kanan. 1 di bagian kiri, 4 sisi di bagian tengah, dan 1 sisi lagi di bagian kanan. Begitupun dengan gambar kedua dan ketiga. Sama-sama memiliki pola 1, 4, 1. Tidak berbeda dengan gambar keempat dan juga kelima, meskipun sisinya terdapat pada bagian atas dan juga bagian bawah, selama masih menggunakan pola 1, 4, 1, itu masih merupakan jaring-jaring kubus. Pola yang kedua yaitu pola 2, 2, 2. Artinya ada 2 di bagian atas, 2 sisi di tengah, dan 2 sisi di bawah. Atau 2 sisi di kiri, 2 sisi di tengah, dan juga 2 sisi di sebelah kanan. Lalu pola 2, 3, 1. 2 di atas, 3 di tengah, 1 di bawah. Atau 2 sisi di kiri, 3 di tengah, dan 1 lagi di sebelah kanan. Dan yang terakhir ada pola 3, 3, yaitu 3 di atas dan juga 3 sisi di bawah. Nah, dari gambar A dan juga B, menurut kalian mana yang merupakan jaring-jaring kubus? Ya, benar, gambar B ya, karena pada gambar B, sisi jaring-jaring kubus itu terdiri dari 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan pada gambar A, sisinya hanya terdiri atas 5 sisi. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian jaring-jaring balok. Tidak berbeda dengan jaring-jaring kubus, balok juga harus terdiri dari 6 sisi. Tidak boleh lebih ataupun kurang. Nah, ciri yang kedua yaitu sisi terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu atas, tengah, dan juga bawah. Sisi bagian atas dan juga bawah harus memiliki ukuran yang sama. Meskipun penempatannya berbeda, coba lihat gambar yang kedua. Pada sisi bagian atas ditempatkan secara horizontal, sedangkan pada bagian bawah secara vertikal. Selama memiliki ukuran yang sama, berarti itu merupakan jaring-jaring balok. Coba perhatikan antara gambar A dan B. Menurut kalian, mana yang merupakan jaring-jaring balok? Ya, benar yang A ya. Kenapa? Karena pada sisi bagian atas dan juga bawahnya memiliki ukuran yang sama. Berbeda dengan bagian B, pada sisi bagian atas lebih besar dibanding sisi bagian bawah. Jadi yang B bukan merupakan jaring-jaring balok. Ciri yang selanjutnya adalah pada bagian tengah
terdapat pola besar, kecil, besar, kecil, atau kecil, besar, kecil, besar. Nah, yang memiliki ukuran yang sama. Jadi yang besar harus sama dengan yang besar, yang kecil juga harus sama dengan yang kecil. Coba perhatikan gambar A dan juga B. Mana ya yang merupakan jaring-jaring balok? Ya, benar, gambar A. Kenapa? Karena pada bagian tengahnya memiliki pola besar, kecil, besar, kecil. Sedangkan pada gambar B memiliki pola besar, kecil, kecil, besar. Berarti itu bukan merupakan ciri dari jaring-jaring balok. Jadi, gambar B bukan merupakan jaring-jaring balok. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan terdapat 4 ciri dari jaring-jaring balok. Yang pertama yaitu terdapat 6 sisi, tidak boleh lebih ataupun kurang. Yang kedua, terdapat sisi bagian tengah, atas, dan juga bawah. Ketiga, pada sisi bagian atas dan bawah harus memiliki ukuran yang sama. Dan yang terakhir, pada bagian tengah terdapat sisi dengan pola besar kecil atau kecil besar dengan ukuran yang sama.